kawan-kawan dari dunia pendidikan ini ada sejumlah rektor di sini. Nah, ada rektor yang kinyis-kinyis, umurnya jadi rektor baru seminggu, rektor isi. Ya. Nah, terima kasih juga Pak Timbul datang ke sini. Ada Marwoto, juga ada Susilo Nugroho. Yang rambutnya putih. Rambutnya putih yang asli. Sama meneh. Juga kalau di sini misalnya tadi ada Cahayu Rike, itu bukan karena dia politisi, tapi karena dia seniman. Karena memang ini gojekannya, gojek kiri, kawan-kawan seniman sudah biasa. Tempo hari pas menjelang Natal ya Pak Mahfud, kami berkunjung ke Pak Mahfud, rame-rame melukis. Oh, juga ada Soimah, oh ini di Bucai. Saya Pak, isi tapi nggak lulus. Jadi ada dua orang yang viral Pak. Selain Pak Mahfud, Soimah, satu lagi ini Bucai. Nah ini Pak, ini gimbal yang bejo nasibnya. Itu rektor juga. Rektor FMI, rektor imitasi, tapi rektor yang penuh jebakan karena gara-gara rektor fiktif itu dapat satu istri. Dan sekarang istrinya sedang menyesal. Bacanya udah. Dan di tempat ini juga Sensei Gimbal itu nyanyi-nyanyi di sini viral. Yang dinyanyi-nyanyiin jadi capres. Tapi di sini kita nggak ngomong soal cawapres, enggak. Ini ngomong soal gambar santan masak pete itu aja. Itu paling the best, gitu. Jadi supaya tahu saja konteksnya, kenapa kok Pak Mahfud malam ini datang ke sini. Silakan Pak Mahfud menyampaikan sesuatu supaya kawan-kawan dengar, tidak ragu-ragu. Opo to ini saja nih. Nanti kalau kawan-kawan saya kenalkan, mungkin sering saya kenalkan beberapa yang tadi sudah saya kenalkan. Monggo Pak Mahfud. Ya, terima kasih kelihatan di sana. Selamat malam. Malam. Saya nggak tahu ya nerangnya apa, cuma begini. Saya besok itu baca. Ya, terus kandasan. Gimana kalau kita minta makan ke rumah Mas Butet aja, saya bilang sama Mas Butet. Sambil kumpul sama teman-teman, diskusi. Ya gurau-gurau aja, tidak ada diskusi dalam arti yang serius gitu. Kita gurau-gurau aja. Kalau ke rumah Mas Butet itu kan orang bawaannya apa ya, gurau, ketawa-ketawa itu aja. Jadi di sini ya makan aja, dan kita sudah makan, mari diteruskan ngomong santai-santai aja, terserah Mas Butet ini mau diapakan forum ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih, terima kasih. Saya selalu ingat masakannya, saya ingin makan Mas Butet masakan buahku, dan jadilah pertemuan kita malam hari ini. Saya tidak punya informasi apa-apa, apalagi ini bukan komunitas politik, jadi tidak terlalu menarik untuk bicara politik. Selain itu, bicara politik pun semua sekarang itu sebelum diomongkan itu sudah ada di medsos, sudah lengkap. Sehingga tidak ada, hampir tidak ada lagi yang tersembunyi, kecuali mau digali dari background, latar belakang pemikiran dan perasaan. Tapi kalau dari pernyataan dan arah itu semuanya sudah terungkap dengan baik di medsos. Banyak medsos yang hoax, tapi kita tahu hoax itu saudara banyak sekali. Sehingga dari sekian banyak itu ada inti yang sama, sehingga hoaxnya itu menjadi kesalahan yang hoax dan benar yang salah. Karena dari 10 pemberitaan itu misalnya ada hal yang selalu sama. Dari itu kadang-kala tambahan-tambahan hoaxnya itu masing-masing berbeda, sehingga bisa disebutkan ini yang benar. Nah, yang menyangkut soal politik, ya saya gembira bahwa saya cukup berhasil ikut mengawal agar pemilu 2024 itu jadi. Ya, karena pada waktu itu godaannya banyak sekali.
jalanan demokrasi kita ini. Ada yang ingin pemilu ya Pak Jokowi bagus gitu, tetapi bagi politik, bagi konstitusi itu kurang bagus, sehingga saya selalu ada di depan untuk mengatakan bahwa pemilu itu harus jadi, dan sekarang sudah hampir tidak mungkin untuk tidak jadi ya. Tahapannya sudah jalan, calon-calonnya sudah muncul, bahkan minggu depan itu ada beberapa partai yang sudah akan mendaftarkan calon-calon legislatifnya. Berarti ini pentahapan pemilu tetap jalan yang dijadwalkan. Nah itu sajalah kalau soal politik. Ya saya ngikuti ribut-ribut Mbak Soeimah dengan pajak. Karena itu sebenarnya yang Mbak Soeimah itu yang kemudian selesai itu kan menyusul kasus yang saya lempar gitu kan. Itu kan berurutan dan konteksnya adalah itu. Karena dunia perpajakan kita agak sedikit bermasalah dan harus kita benahi bersama-sama gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Menteri Keuangan yang menurut saya ya sudah baik gitu. Tetapi kadang-kala orang baik itu lingkungan politik itu tidak selalu baik. Kan sama dengan Pak Harto itu ya baik gitu. Tetapi selalu setiap periode itu selalu dikatakan dia orang yang tidak ada tandingnya sehingga tidak boleh mundur sampai lupa kalau dirinya baik. Saya tidak mau turun, diturunkan. Itu kita hindari ke depan. Orang baik ya biar berhenti dengan baik-baik, tidak karena direkayasa orang sehingga pada akhirnya diberhentikan. Gitu. Nah, saya berdiri di posisi itu. Konstitusi itu harus ditegakkan dan kebetulan sikap saya ini sama dengan Bu Mega kalau dalam isu tertentu, terutama dalam isu pemilu. Ketika ada ribut bahwa ada pemilu mau ditunda, mau perpanjang, Bu Mega tegas sikapnya. Nah ini sama dengan saya sehingga terus saya dorong bersama-sama dengan teman yang sehaluan, dan sekarang yaitu pemilu insya Allah jadi tahun 18 Februari 2024 dan pilkada serentak itu bulan November 7 November tahun 2024 ya, itu bisa maju juga tapi tidak bakal mundur karena persoalan teknis anggaran juga kan. Ini kalau orang di situ nanti tidak ikut usul anggaran, terpilih macam-macam gitu. Sehingga kayaknya mungkin tanpa melanggar undang-undang lagi beberapa hari atau beberapa itu mungkin saja terjadi. Nah itu saja deh pengantar dari saya. Tidak ada yang Mahfud, nanti bersamaan acara ini ada 3 pelukis yang Februari melukis di rumah Pak Mahfud. Oh iya, terima kasih. Mau akan menyerahkan lukisannya. Satu Melodia, Erika, dan Ampun Sutrisno. Tolong lukisannya diambil ya. Diambil. Nanti saya juga akan menghadiahi Pak Mahfud yang di rumah kemarin. Iya. Oh iya. Saya juga ada. Oh, sudah ada. Bawa ada. Mana? Diambil. Oh. Ini. Bisa gitu. Ini. Jangan. Ini judulnya Walk on Progress. Melodia ini kalau melukis sepeda biasanya selalu finish selesai. Sekarang dia belum. Saya nggak tahu pesannya apa ini, Mel. Saya melukis, proses saya melukis ceritanya nih, dari mulai pensil sampai mulai diwarnai. Tapi ini sebenarnya filosofinya mengenai Pak Mahfud yang terus bekerja meskipun sudah bertahun-tahun untuk Indonesia itu. Jadi saya bangga dengan itu. Jadi saya bikin teks di sini soalnya. Teksnya apa itu? Terima kasih atas kecintaannya pada Indonesia. Kerja belum selesai. Semoga kita bisa jaga dan rawat Indonesia selamanya. Ya, satu lagi, karya siapa? Pun.
Wah, kan dongeng ini. Ini kok sudah calon jadi caleg Bantul nah. Nah, ini Saya bisa promo ini. gapeng yang pinter IT Pak, dan saya gaptek orangnya. Ya, Terus ya baru nyari Pak yang cocok. iya ini kamu lukisan baik. Oke, ini saya melukis 9 tanda. Ini tandanya saya simbolkan ayam jago yang jumlahnya ada 8. Nah, yang satu silahkan dicari sendiri tanda di sini. Dan saya mungkin lem ya istilahnya. Lemnya apa? Mencari alam Pak, mencari alam yang alam karena mengidolakan sosok Pak Mahfud MD gitu loh. Ini saya yakin Bu, saya seneng banget gitu loh. Dan ketika melihat ketika Pak Mahfud pidato di DPR yang keberanian seperti itu, dengar pendapat itu mbok saya, oh itu NU katanya. Ya buat saya gitu. Itu jalannya Kristen saya. Mungkin karya ini adalah 9 tanda. Seperti itu aja Pak, karena saya otodidak melukisnya. Masuk. Erika mana? Foto. Makasih ya. Nah, ini karya Erika. Caleg apa ya tadi? Kalau apa ya pun PKS. Kawan-kawan di bandara Jogja atau bandara Jakarta selalu ketemu karya Erika. Wes kowe Erika dongeng. Ini ceritanya sebenarnya saya sudah mengagumi Bapak itu lama. Sering ketemu di pesawat tapi saya deg-degan nggak berani. Jadi ini menceritakan judulnya ini Doa dan Harapan Baik untuk Negeri Tercinta. Jadi inspirasinya itu waktu kita rame-rame main ke tempat Bapak itu, saya melihat Bapak itu di posisi yang luar biasa tapi tetap bisa santai. Jadi harapan saya sebenarnya beban seorang Pak Mahfud itu sekarang sangat berat. Jadi tapi tetap santai. Jadi semua itu dihadapi dengan santai saja lah Pak. Jadi everything it's okay. Dan kalau niat nawaitunya baik pasti akan terjadi hal yang baik. Amin. Ini masjid di tempat Bapak. Jadi ini banyak sandal berarti banyak orang yang beribadah Pak. Kalau sandal itu ragu. Makasih ya. Mana Hiras? Karya Hiras? Pas. Ya. Iki pinter omong lagi. Diajari Agus Nur kok. Wow. Ini jago Mangsimili sketch. Jelaskan. Ya, ini Pak Mahfud, saya sebelumnya minta maaf dulu waktu berkumpul di tempatnya Pak Mahfud nggak bisa hadir karena memang lagi pameran di Bali. Jadi bersama Pak Agus Nur kemarin saya harus ke Bali, nggak bisa kumpul-kumpul. Ini karya sekitar tahun 2022 itu ketika saya undangan ke Banyuwangi untuk nonton pameran. Saya melihat pentas tari gandrung. Saya langsung ambil kertas dan on the spot di tempat dalam posisi berjubel penonton. Untungnya lumayan lah gitu kan, lumayan ya. Ya, ini saya cuma titip pesan buat Pak Mahfud, jika suatu saat mungkin insya Allah mau dan jadi, nggak ngomong politik ya, suatu saat jadi pemimpin negeri ini minimal untuk sementara RI 2. Saya titip teman-teman kesenian, ada ya terutama perupa dan teman-teman yang lain, terutama seni rupa. Kalau dulu Pak Karno punya budaya mengkoleksi karya, bahkan karyanya ribuan mungkin. Ben payu nu dong. Iya, kita ya. Bapak, kita juga dikoleksi. Terima kasih ya.